Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabatku sekalian, berbahagia sekali bisa bertemu kembali dengan saya, Cahyadita Karyawan. Saya ingin berbagi tips pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara kita untuk menjual buku kita sendiri. Jadi beberapa sharing terdahulu saya sudah bercerita bagaimana proses menulis, bagaimana kita eh, membuat buku dan seterusnya, sampai saya harus sharing juga tentang bagaimana cara menjual buku kita sendiri, memasarkan dan menjual buku kita sendiri. Nah, tentu saya harus membuat disclaimer-nya terlebih dahulu bahwa saya bukan ahli marketing, saya juga bukan ahli selling. Saya bukan ahli pemasaran, juga bukan ahli penjualan. Tapi kalau tema ini saya sampaikan bukan karena saya ahlinya, tetapi karena banyak pertanyaan kepada saya. Bagaimana Pak Cah menjual bukunya sendiri? Nah, ini saya harus menjelaskan supaya saya bisa memberi informasi yang diperlukan. Bukan karena saya ahli. Sama sekali tidak ahli, baik marketing maupun selling. Nah, baik sahabatku sekalian, secara sederhana, saya merumuskan untuk melakukan marketing dan selling itu dengan rumus yang saya istilahkan mengerti banyak strategi dan memilih yang paling sesuai. Itu rumusan sederhana dari saya. Jadi pahami banyak strategi, baik strategi marketing maupun strategi selling, tetapi sekian banyak strategi itu belum tentu cocok untuk Anda. Sesuatu yang cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Anda. Sesuatu yang cocok untuk Anda belum tentu cocok untuk yang lainnya. Tapi bahwa mengerti strategi itu penting. Bagaimana cara melakukan marketing maupun bagaimana cara melakukan selling. Mengetahui berbagai macam strateginya itu sesuatu yang sangat penting bagi kita, tetapi kita harus menentukan mana yang paling pas bagi kita masing-masing. Mana yang paling gui banget dalam marketing maupun selling. Nah, saya bagi dua bagian. Yang pertama adalah sisi marketing dan yang kedua adalah sisi selling. Tentu Anda semuanya sudah tahu bedanya antara marketing dengan selling. Saya tidak akan berputar-putar tentang definisi-definisi ya. Itu biarlah kalangan akademik yang banyak menjelaskan soal definisi-definisi tentang marketing dan selling. Saya bukan akademisi di bidang itu, jadi saya praktis ingin menjelaskan kepada sahabat sekalian, marketing itu pada intinya adalah bagaimana agar orang masyarakat luas yang menjadi pangsa pasar kita itu mengerti akan produk yang kita tawarkan. Jadi ini nanti pada dasarnya adalah menarik calon pembeli, ya, mengedukasi, menginformasikan, memberitahu para calon pembeli. Jadi mereka sudah punya awareness tentang produk yang kita miliki. Itu marketing. Membantu supaya produk ini nanti menjadi banyak terbeli. Nah, gitu ya. Itu marketing. Jadi bagaimana kita memasarkan supaya semakin banyak orang mengetahui gitu. Jadi misalnya contoh, kalau Pak Cah punya buku Wonderful Parent, ini sebelum bukunya jadi, kita sudah pre-order, kita sudah publikasikan, saya sudah membuat banyak tulisan tentang Wonderful Parent. Nah, apa yang saya lakukan itu namanya marketing. Jadi mengenalkan kepada calon pembeli, mengenalkan kepada calon pembaca bahwa Pak Cah akan menerbitkan buku judulnya Wonderful Parent yang isinya bla bla bla. Itu sesuatu yang saya bisa lakukan marketing ini melalui berbagai macam cara. Nah, marketing ini, sahabat sekalian, ada sangat banyak istilah ya, dan masing-masing itu semuanya nggak usah dipertentangkan. Makanya kalau bagi saya, udah pahami aja banyak strategi. Nggak usah dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, sahabat sekalian pasti pernah mendengar istilah marketing langit ya. It's okay, marketing langit ya, itu sesuatu yang uh, mengandalkan kekuatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang penjual, kita tahu bahwa sebetulnya keputusan seseorang untuk membeli produk kita, itu sebetulnya adalah ketentuan dari Allah untuk memberi rezeki kepada kita.
Kalau kita tahu bahwa rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah SWT, lalu kemudian kita mengupayakan, tugas manusia itu adalah mengupayakan seoptimal mungkin. Tidak boleh diam saja, tidak boleh nunggu sesuatu gitu ya, tapi kita harus melakukan sebanyak mungkin. Maka kita mengetuk dulu pintu langit sebelum mengetuk pintu bumi. Sebelum kita mengetuk pintunya hati manusia ini, kita ketuk dulu pintunya langit. Kita, kalau bahasa Jawanya matur ya, kita menyampaikan kepada Allah SWT, ya Allah, aku punya karya, aku punya buku ini, insya Allah menurut apa yang aku yakini, buku ini akan memberikan kemanfaatan positif dalam rangka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menjadi orang tua. Pada contoh Wonderful Parent misalnya ya. Jadi saya sangat yakin tentang isi buku saya itu bahwa itu adalah buku yang positif. Sebab tidak mungkin saya matur kepada Allah SWT kalau isinya negatif. Misalnya saya menulis sesuatu yang melanggar perintahnya Allah. Saya menulis sesuatu yang itu ternyata bertabrakan dengan apa yang Allah inginkan. Tentu saya nggak mungkin matur, ya Allah, saya menjual buku tapi isi bukunya itu jelek-jelekin kamu. Nggak mungkin lah saya akan bilang kayak begitu. Artinya nggak mungkin Allah nolong saya kalau kemudian saya menjelek-jelekan Allah SWT. Bagaimana kamu minta pertolongan pada Allah tapi kamu menjelek-jelekan Allah SWT? Nggak mungkin. Maka kalau sebagai seorang muslim, saya kalau dalam konteks sehari-hari ya, misalnya kita mengatakan, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil gitu ya. Itu kan tasbih itu kalau secara umum kita pahami subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Itu namanya kalimat tasbih. Kemudian tahmid itu alhamdulillah gitu ya. Kalau takbir Allahu Akbar, kalau tahlil itu la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan sebagai muslim dalam kehidupan sehari-hari sebagai zikir kita. Tetapi kita juga tahu bahwa sebetulnya yang namanya tasbih itu bukan hanya ucapan. Kita bisa bertasbih kepada Allah SWT itu melalui tulisan. Tulisan yang memahasucikan Allah SWT itu tasbih. Tulisan yang menunjukkan bahwa kemuliaan hanya milik Allah SWT sehingga kita menyampaikan hamdalah karena seluruh puji-puji itu hanya milik Allah SWT. Maka kita tahmid melalui tulisan. Kita memahabesarkan Allah SWT melalui tulisan-tulisan kita. Itu namanya takbir ya, melalui tulisan gitu. Dan kita mengesahkan Allah SWT melalui tulisan kita. Itu namanya tahlil melalui tulisan kita. Jadi yang kita lakukan kalau sebagai muslim itu kita nulis naskah untuk dipublis di koran, di majalah, di web, ataupun membuat buku. Itu sebetulnya adalah zikir kita, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, takbir kita kepada Allah SWT. Makanya kita kemudian juga meminta kepada Allah SWT, ya Allah, aku sedang melakukan usaha-usaha untuk menyebar nilai-nilai kebaikan, maka mudahkan langkah yang aku lakukan. Maka ini yang namanya marketing langit. Jadi kalau ada sekian penjelasan tentang misalnya bahwa istighfar itu akan bisa menambah harta gitu ya. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, di situ istighfar itu yumditkum bi amwal, akan menambah-nambah harta kalian. Tapi kan nggak mungkin dengan istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiba-tiba hartanya tambah, kan nggak mungkin, harus ada usahanya kan. Nah, jadi usaha marketing langit itu kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil kita kepada Allah SWT, doa pengharapan kepada Allah, mengetuk pintu langit. Tapi kemudian marketing buminya jalan. Jadi promosi, kemudian kita membuat berbagai macam sarana-sarana baik yang sifatnya itu tradisional marketing maupun digital marketing ya. Itu pilihan ya. Tradisional marketing boleh, digital marketing boleh. Terus ini sesuatu yang terus-menerus kita lakukan tanpa dikonfrontasikan. Misalnya nggak usah marketing itu harus langit saja misalnya, atau marketing itu hanya dengan digital atau dengan cara-cara tertentu yang satu cara saja. Nggak usah dikonfrontir ya. Jadi pahami aneka jenis tadi dan pilih mana yang paling sesuai dengan masing-masing kita. Oke? Kemudian sisi yang kedua adalah selling. Selling itu sudah mulai menjual ya. Jadi kalau marketing itu mengenalkan, lalu kemudian kalau selling itu sudah mulai menjual. Sehingga kalau marketing hasilnya adalah semakin banyak orang tahu bahwa saya punya produk.
yang itu bisa dibeli oleh mereka. Lalu membuat mereka tertarik untuk membelinya. Tapi belum memutuskan. Nah, selling itu membuat mereka memutuskan untuk membeli. Jadi begitu mereka membeli buku saya, terjadilah selling. Belum tentu kalau saya bisa mengedukasi 100 orang, belum tentu 100 orang itu akan membeli produk saya. Saya bisa memasarkan kepada 100 orang, misalnya ya, melalui medsos, melalui WhatsApp, melalui apapun sarana-sarana. Saya japri orang, saya share di grup-grup, saya posting di Facebook, saya posting di Instagram, saya posting di web, misalnya gitu ya. Cara-cara gratisan seperti itu. Saya bisa menjangkau misalnya 100 orang. Belum tentu 100 orang itu akan membeli buku saya. Mungkin dari 100 orang hanya 10 orang yang membeli buku saya. Nah, itu selling, sudah penjualan ya. Jadi ini cara-cara yang paling sederhana, artinya pengalaman dari pribadi saya. Kalau saya melakukan selling itu ya, saya suka mengatakan ada soft selling, ada hard selling, lalu ada selang selling ya. Jadi kalau soft selling itu saya misalnya membuat quotes. Contoh quotes itu kalau Wonderful Parent misalnya begini. Pola asuh dalam keluarga sangat menentukan kesuksesan anak di masa depannya. Contoh ya, itu kalimat quotes, lalu kemudian dalam kurung Cahyadita Karyawan Wonderful Parent 2020, misalnya gitu ya. Nah, jadi quotes itu saya bikin poster, kemudian setelah itu saya share di berbagai media. Nah, itu penjualan tapi sifatnya tidak secara langsung, itu soft selling. Bukunya sudah ada, saya sedang jualan, tapi kemudian saya mengajak orang untuk tertarik membeli buku saya dan akan membeli buku saya itu tapi dengan cara yang halus. Kalau hard selling, kalimat saya adalah belilah buku Wonderful Parent gitu ya. Harganya sekian, bisa Anda dapatkan melalui nomor bla 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 atau Anda datang ke toko-toko buku di seluruh Indonesia, toko-toko buku besar di semua kota sudah ada buku Wonderful Parent itu. Misalnya begitu. Jadi itu hard selling. Nah, kalau kita punya medsos, sahabat sekalian, Anda punya WhatsApp, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya Twitter gitu. Itu jangan setiap saat Anda bombardir dengan hard selling, orang meninggalkan Anda. Jadi kalau pertemanan di Facebook, lalu orang, kalau istilah orang Jawa itu niteni. Niteni itu apa? Niteni itu menandai. Jadi, oh ini orang ini tiap hari jualan melulu nih, capek aku kalau lihat postingan dia. Mesti menawarkan terus gitu ya. Capek kalau orang lihat kayak begitu terus ya. Jadi oleh karena itu hard selling harus ada jedanya. Itulah yang saya sebut sebagai selang selling ya. Jadi ada hard selling, ada soft selling, tapi juga selang selling. Kadang-kadang soft selling, kadang-kadang hard selling. Itu yang namanya gabungan antara hard selling dengan soft selling yang saya sebut sebagai selang selling itu. Nah, jadi sahabat sekalian, itu cara yang sederhana untuk melakukan penjualan. Lalu ada lagi model penjualan yang disebut sebagai direct selling ya. Kemudian ada yang namanya konsinyasi, kemudian ada yang namanya reseller. Nah, itu istilah-istilah yang biasa terjadi dalam dunia penjualan. Apa direct selling? Kalau direct selling yang model lama itu adalah datang dari rumah ke rumah. Ada saya punya buku misalnya ini ya. Ada buku Butterfly Effect, lalu kemudian saya nyuruh anak saya datang dari rumah ke rumah, Pak ini tolong beli itu gitu ya. Tapi banyak pengalaman menunjukkan karena saking banyaknya produk dijual secara direct selling, mengetuk pintu rumah orang, maka belum lagi mengetuk pintu, itu begitu kita datang ke rumah orang asing lalu bilang, mau jualan ya? Enggak nerima, sudah begitu. Jadi akan sakit hati karena kita mau jualan, belum lagi ngomong, sudah langsung disuruh pulang gitu ya. Nah, maka direct selling modal seperti ini itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Makanya tadi saya bilang, tahu banyak cara, tetapi pilih mana yang paling sesuai dengan Anda. Tahu banyak strategi, pilih yang paling sesuai. Maka Anda boleh membawa ini kemana-mana. Buku Anda bawa kemana-mana. Taruh di tas, silaturahim. Silaturahim sendiri adalah bagian dari upaya kita mengetuk pintu langit karena silaturahmi itu akan memberikan banyak rezeki, keluangan rezeki dan panjang umur. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahwa kita datang kepada orang itu sebetulnya sedang juga melaksanakan sekaligus marketing bumi. Jadi marketing langit, marketing bumi sekaligus. Tapi waktu kita datang itu betul-betul silaturahim, niatkan untuk silaturahim. Cuma di tas sudah ada bukunya. Nanti
kalau strategi dari teman saya namanya Pak Ehsan ya. Pak Ehsan ini kalau ngajari timnya, dia bilang, kamu silaturahim, niatkan silaturahim. Tidak boleh kamu silaturahim itu nawarkan produkmu, nggak boleh. Jadi kamu, Pak Ehsan ini punya produk, dan dia punya jaringan pemasaran yang sangat luas di seluruh Indonesia. Tapi dia berpesan kepada semua marketingnya, kamu itu tugasnya silaturahim. Waktu silaturahim, kamu nggak boleh bawa barang-barang jualan kamu, nggak boleh kamu menawarkan, nggak boleh. Pokoknya kamu silaturahim, niatkan untuk silaturahim. Terus orang heran kan, lalu bagaimana cara jualannya kalau silaturahim? Jadi Pak Ihsan punya cara, kalau kamu datang silaturahim itu kepada siapapun, entah orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Kamu silaturahim aja, karena silaturahim itu menyambung, silaturahim itu bagus ya, kamu datang ziarah ke rumah orang gitu ya, untuk ketemu, kenalan, ngobrol, segala macam gitu. Jangan tawarkan produk kalau kata Pak Ihsan, tapi kamu ngobrol aja, nanya, mohon maaf Pak, kalau saya mengganggu waktu Bapak, ini kalau kata Pak Ihsan ya, kalau boleh kenalan, Bapak kegiatan di mana, bla bla bla. Saya tadi, saya sering lewat sini, tapi kok masa saya sering lewat sini tapi nggak pernah kenal orang-orang yang di sini, saya pengen silaturahim aja gitu. Jadi orang kayak begini nggak akan ditolak. Tapi kalau sudah bawa produk, kelihatan bawa apa gitu ya, terus kemudian datang, oh Mas mau jualan ya? Saya nggak nerima gitu kan. Nah, makanya Pak Ihsan nggak mau. Kamu tidak boleh ngetok pintu orang untuk jualan kayak begitu. Nanti kamu ditolak-tolak, malu saya, kata Pak Ihsan. Jadi lakukan silaturahim, tidak bawa barang. Terus gimana caranya orang itu nanti sampai ngerti itu ya? Nanti kan Pak Ihsan menyuruh, kalau kamu tanya terus tentang dia. Bapak, berapa Pak putarannya? Di mana saja putarannya? Bapak aktivitasnya apa saja? Sudah kan? Orang itu disuruh cerita terus gitu. Lama-lama orang itu kan mesti akan bertanya juga, lah kalau ada apa kegiatannya gitu. Nah kalau ditanya baru ngomong, ya kalau saya sih jualan-jualan aja Pak. Jualan apa Dek? Mesti ditanya lagi. Ini Pak, jualan buku gitu. Lah itu buku siapa? Buku saya sendiri. Oh kamu penulis? Ya baru belajar Pak, ini baru belajar bla 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 gitu. Jadi kalau membuat hubungan yang baik, jadi itu namanya direct selling ya. Meskipun ke situ itu niatannya, kalau Pak Ihsan mengatakan, teman saya ini mengatakan, kamu harus niatkan ikhlas untuk betul-betul silaturahmi. Good, itu salah satu cara ya. Itu direct selling, datang kepada orang membawa produk kita. Lah mana bukunya? Kalau Pak Ihsan strateginya tidak bawa, jadi produk yang itu jangan dibawa. Oh ya Pak, nanti lain waktu kalau memang Bapak tertarik, saya akan datang lagi ke sini gitu. Itu kalau strategi Pak Ihsan. Tapi Anda juga boleh aja sih, sudah nenteng di tas Anda gitu ya. Itu, oh ada Pak ini gitu. Nah cuman kalau Pak Ihsan mengatakan itu nggak sopan, karena kelihatan bahwa kamu punya modus, lebih baik kamu nggak bawa. Jadi betul-betul niat kami itu ikhlas, kamu betul-betul silaturahim. Kalau dia nanti nggak nanya apa-apa ya sudah gitu. Kalau nanti dia nggak beli ya nggak apa-apa gitu, karena niat kamu silaturahim, kamu sudah mendapatkan pahala dari situ gitu ya. Oke. Konsinyasi artinya kita menitipkan barang kita, entah di toko buku, entah di apalah warung apa di mana gitu ya. Kalau buku Anda buku-buku Islam, masjid-masjid setiap Jumatan itu banyak yang takmirnya membuka lapak di situ ya untuk jamaah gitu sebelum Jumatan dan setelah Jumatan. Titip aja, itu namanya konsinyasi. Cuma kalau konsinyasi itu lama ya, Anda titipkan di toko buku, belum tentu dalam sebulan itu laku, saking banyaknya buku di situ gitu, itu konsinyasi. Tapi oke, semuanya ditempuh. Kemudian yang berikutnya adalah reseller. Nah, Anda punya jaringan tim untuk menjualkan kembali buku Anda, tetapi tentu harus berbagi dengan mereka. Begitu ya, sahabat sekalian. Jadi secara sederhana, berbagai macam hal bisa kita lakukan, tetapi tentu kita memilih mana yang paling tepat untuk kita. Ya, kalau Pak Cah, semuanya itu dilakukan, marketing lainnya dilakukan, marketing bumi dilakukan, kemudian tradisional marketing dilakukan, digital marketing dilakukan, direct selling dilakukan, kemudian konsinyasi dilakukan, reseller dilakukan. Kalau Pak Cah melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena Pak Cah punya tim, tidak sendirian. Sehingga semua itu dilakukan oleh tim itu. Itu semua pola itu dilakukan semuanya oleh timnya Pak Cah. Gitu ya. Silakan Anda lebih kreatif lagi. Pak Cah itu tradisional banget kalau urusan pemasaran dan penjualan. Jadi Anda akan bisa lebih kreatif lagi, Anda bisa melakukan hal-hal yang lebih spektakuler lagi, tapi saya tetap berpesan kepada Anda, fokuslah kepada kualitas produk. Saya sangat malu kalau jualan dengan marketing yang luar biasa, di branding sedemikian rupa, tapi gak ada isinya, malu ya. Jadi jangan fokus kepada semata-mata pengen bisa jual,
tapi fokuslah pada produk Anda, fokuslah pada kualitas karya Anda. Makanya kalau Anda fokus pada kualitas, insya Allah akan lebih ditolong oleh Allah SWT ya. Dengan marketing yang sederhana, buku Anda akan laris dengan cepat, bisa terjual dengan cetak ulang lagi, terus gitu ya. Oke, sahabat sekalian, itu sharing singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semuanya untuk memasarkan buku kita dan menjadi sarana di dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.